Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Lina Erliana. Nah, di Sharing is Caring kali ini kita akan berbincang-bincang bersama dengan alumni angkatan 11. Nah, kakak alumni angkatan 11 ini kuliah di mana dan kita mau ngomongin tentang apa? Cluenya adalah kakak alumni yang cantik, berarti perempuan nih, perempuan lagi. Kemudian kuliahnya di Universitas Indonesia. Wow, siapa nih yang mau impiannya pakai jakun? Kemudian jurusannya adalah aktuaria. Gitu. Nah, berarti kita mau bahas hari ini tentang prodi aktuaria. Nah, kemudian apa aja yang dipelajari di aktuaria? Langsung saja cekidot. Nah, di sini ada Kak Juliet. Sapa-sapa dulu Kak Juliet. Halo, aku Juliet dari Angkatan 11. Saat ini aku kuliah di Universitas Indonesia, Angkatan 2018, jurusan Administrasi Asuransi dan Aktuaria. Berarti di aktuaria ini, di UI ini udah lulus Ya. atau masih studi Kak? Nah, kebetulan aku di UI ini ngambil vokasi UI-nya. Nah, sedangkan kalau vokasi UI itu jenjangnya 3 tahun. Nah, jadi kan karena aku angkatan 2018, jadi aku lulus tahun ini 2021. Oh, tahun ini baru Iya, lulus ya. betul. Oke. Jadi aku tinggal wisuda aja sih, Bu. Tinggal Udah wisuda. sidang juga. Udah sidang. Iya. Wah, berarti bentar lagi sah ya. Jadi lulusan Wisudawan dari Universitas Indonesia. Wow, keren banget. Berarti ilmu administrasi asuransi aktuarianya udah mantep nih ya. Insya Allah. Makanya kita mau tanya-tanya nih, dengar gimana suka dukanya Kak Juliet bisa sampai survive, udah mau wisuda nih ya. Yang nggak berasa ini ya Kak ya. Iya. Tapi dijalaninnya luar biasa. Menangis. Oke, mungkin flashback dulu sebentar nih. Mungkin Kak Juliet masih ingat nggak sih dulu waktu SMA itu sebelum masuk ke UI jurusan aktuaria ini, apakah Kak Juliet pernah daftar di jalur apa aja, atau kayak di jalur SNM, jalur kan vokasi-vokasi PTN lain kan banyak tuh ya Kak ya. Apa aja sih yang diikutin, atau diterima di berapa, atau ditolak di berapa? Pasti ada dong ceritanya Kak. Ada, pasti ada. Oke, mungkin ceritain sama adik-adiknya Kak. Boleh. Jadi aku tuh dulu suka banget nih Bu kalau misalnya emang dari guru BK ada, oh ternyata ada ini daftar. Aku suka ikut daftar. Cuma aku juga memilah lagi nih Bu, misalkan kayak di PBO misalkan ada beberapa jurusan yang misalkan nggak cocok nih di aku nggak bakal daftar. Balik lagi ngelihat passion kita Ibu. Jadi yang udah aku daftar itu kemarin itu yang di UNS ya Bu. Solo yang Surakarta. Iya, Solo Surakarta. Terus aku juga ngedaftar SNM, alhamdulillah waktu itu lolos PDSS. Lolos tapi terus di situ aku daftar UGM. Tapi benar-benar nggak diterima semuanya. Berarti UNS, senam PTN, UGM itu nggak ada yang diterima? Enggak, nah jadi ceritanya antara UNS sama si UGM ini pengumumannya di hari yang sama Ibu. Oke. Di hari yang Gimana sama. tuh Kak? Dan emang awalnya itu server pengumuman SNM itu down. Jadi akhirnya aku buka UNS kan. Ke UNS kebuka langsung gagal, nggak diterima gitu kan. Sedih tapi kayak yaudah nggak apa-apa, bisa di SNM, bisa ada harapan gitu kan Bu. Iya, jadi ternyata pas buka pengumuman SNM nggak terima. Di situ kayak sedih banget Bu. Emang sebenarnya masalah aku juga sih emang untuk masalah ini tuh jangan terlalu dikasih harapan gitu loh Bu. Jangan terlalu berharap besar banget gitu. Terus akhirnya dari situ kebetulan aku berjuang ini semua bareng sama Mita, sahabat aku. Mita, ya kan? Sama-sama dulu. Hai Mita. Iya, jadi udah lulus juga ya Mita ya? tahun depan. Lalu Selanjutnya kita di situ kayak nangis bareng Ibu, karena kan kebetulan kita tuh satu bimbel ya. Satu bimbel, akhirnya kita di situ yaudah kita fokusin aja di SBMPTN. Nah, sebelum aku fokus ke situ, aku ternyata kayak ya udah coba-coba aja di UI. Karena aku mikirnya gini loh Bu, aduh masa gue bisa sih dapat di UI gitu loh. Cuma kayak jatuhnya kayak bunuh diri, bodo amat ya gitu, rezeki nggak ada. berarti kamu pada saat daftar itu pesimis dong? Iya, pesimis, dan aku bener-bener nggak ada harapan sama sekali. Tapi di final tidak apa? Emang semua itu nggak boleh diharapin Ibu. Nah, pada saat pengumuman UI itu kamu udah daftar SBM atau Itu sudah daftar. Jadi aku itu hari itu aku udah matang masalah SBM. Karena aku di tempat les sampai malam terus Ibu. Iya. Ya kan? Karena udah stres banget, bingung mau kuliah di mana nanti kalau nggak ada SBM kan. Akhirnya saat itu hari siangnya aku berdoa sama Mita ke
lesan aku. Di situ habis belajar kita langsung nyetak SBM nih bareng-bareng, bismillah ya Fit gitu. Udah habis itu pas pulang kok pada ngucapin selamat. Ya selamat ya keterima UI. Hah? Kata siapa gitu kan? Soalnya pengumumannya waktu itu tanggal 20. Saat itu tuh tanggal 17 ternyata aku baru tahu kalau itu dimundurin karena aku di lesan tuh bener-bener nggak megang HP, gue fokus bener-bener belajar iya, bener-bener nggak mikirin tuh namanya HP kan. Nah, terus pas mereka bilang kayak gitu, aku langsung cek dong webnya UI. Terus ternyata masih server down. Di situ aku masih nggak percaya kayak ini pasti bercanda atau gimana. Iya, kayak nggak bisa dipercaya gitu kan. Situasinya hati lagi kacau balau banget gitu. Masih lagi berharap juga, aduh dapat di mana nih. Iya, masih galau banget. Oke, terus habis itu pas aku cek ternyata dapet. Alhamdulillah banget. Nah pada saat di UI memang kamu interestnya udah ke aktuaria atau kan ada pilihannya ada berapa tuh? Masih kan? Iya, kalau kan di ada rumah sakitan, ada aktuaria, ada apa lagi tuh? Ada perbankan, perpajakan. Nah, kan kenapa pilihnya aktuaria? Iya, karena aku juga ngeliat dari rapot aku yang alhamdulillah yang matematika itu salah satu nilai terbesar dari rapot aku, Bu. Nah dari gitu aku juga kayak ternyata lihat-lihat matkul aktuaria tuh ini loh gitu. Terus jurusan kedepan ternyata bagus. Oh ya udah aku ambil itu aja gitu loh, Bu. Jadi kayak satu karena hati aku juga suka, terus peluang kedepannya juga bagus, ya udah baru. Maksudnya aku juga nggak berani ngasal yang penting UI gue ngambil apa gitu, nggak berani aku, Bu. Iya, yang penting ini harus digarisbawahi nih karena nggak boleh ngasal mentang-mentang yang penting UI gitu. Jurusannya apa nggak boleh karena yang ngejalanin kan kita sendiri. Bukan universitasnya ya Kak ya, tapi prodinya yang dipelajari. Betul. Berarti kan ini jalur PPKB vokasinya yang D3 ya Kak ya. Terus pas udah seneng gitu terus gimana tuh? Apakah masih berharap ke SBM? Nah sebenarnya aku tuh masih matang buat SBM. Tapi pas tahu daftar ulang UI itu ternyata harinya barengan sama dengan SBM. Iya, sama ujian. Iya sama ujiannya. Aku udah dapat tuh, jadi tinggal datang aja sebenarnya, semuanya aku udah ikutin administrasinya. Terus tapi aku mikir, aduh kalau SBM dulu kan kita masih sebelum corona kan ya Bu, maksudnya kita harus langsung ke sana, langsung ke Depok. Jadi kayak waktunya aku mikir nggak nyampe, akhirnya kayak ya udah deh jalanin yang ini dulu yang udah pasti gitu. Bukannya aku pesimis untuk SBM ya Bu ya, padahal udah prepare kan belajar. Udah prepare, cuma karena emang aku ngeliat SBM aku juga ngambilnya jurusan yang seperti ilmu kelautan gitu lah Bu ya. Terus akhirnya yaudah deh, akhirnya aku mikir panjang sama ngobrol sama orang tua juga, akhirnya yaudah deh ngambil UI aja gitu jadinya. Akhirnya jadi SBM-nya nggak ikut ujian ya, saya udah prepare di les, kemudian udah banyak ujian lagi lah, tinggal ujian doang gitu ibaratnya. Udah berarti emang rezekinya ya. Gitu kan. Tapi sekarang nggak ngerasa salah pilih kan Kak? Enggak sih, alhamdulillah. Nah langsung saja nih mungkin tadi begitulah pengalaman Kak Juliet sampai akhirnya diterima di jalur PPKB UI D3 Administrasi Asuransi dan Aktuaria gitu. Jadi mungkin gagal terus nggak diterima terus pas kalian diterima juga bingung nih antara ini sama ini gitu kan, antara mau ikut ujian SBM atau harus daftar ulang gitu kan, itu bentrok ya Kak ya gitu. Tapi finally Allah pasti akan menunjukkan jalan yang terbaik buat kita nih, yang terbaiknya mana gitu. Nah mungkin kita langsung ke pembahasan tentang aktuarianya Kak. Apa sih sebenarnya yang dipelajari di jurusan aktuaria itu? Sepengalaman aku di vokasi UI ini ya, sesuai dengan prodinya kan namanya administrasi, asuransi, dan aktuaria. Dan di situ kita juga belajar mengenai administrasi Bu, kayak sejarahnya dan seperti pokoknya semua tentang administrasi kita belajar juga. Lalu yang kedua ada asuransi. Di situ kita belajar mengenai mekanisme bisnis yang ada di perusahaan asuransi. Seperti misalkan ada underwriting itu gimana cara kita tuh menyeleksi calon nasabah, apakah dia itu layak atau enggak sih buat diasuransikan di perusahaan tersebut. Gitu. Jadi kayak dia antara menerima atau menolak. Lalu selanjutnya kita belajar mengenai manajemen klaim. Manajemen klaim seperti kayak misalkan ada perjanjian antara perusahaan asuransi dan nasabahnya. Misalkan terjadi kerugian, kan pasti perusahaan asuransi membayar kerugian tersebut dong, karena udah ada perjanjian asuransi tersebut.
Dan di situ tugas kita belajar mengenai gimana sih cara pembayarannya gitu. Apakah kasus ini benar atau enggak gitu. Kita belajar tentang menyelidiki juga itu. Ya, berarti kalau tadi kan apakah benar atau enggak berarti ada kaitannya sama legalitas hukumnya juga dong, Pak? Iya, Belajar juga. kita belajar mengenai hukum juga. Terus kita belajar mengenai pajak juga. Belajar pajak terus manusia sih lebih ke sumber SDM, iya, ya? sumber daya manusia. Terus akuntansi juga. Akuntansi. Enggak, makanya aku kan dari IPA. Bener-bener enggak belajar akuntansi kan Ibu. Oke. Jadi kaget aja gitu, bener-bener harus struggle belajar itu Apa akuntansi. Benar-benar dari nol dong. Bener-bener itu kalau teman-teman aku kan ada yang dari IPS juga. Enak lah, seenggaknya dia udah ngerti. Kalau aku bener-bener kayak, hah ini apa? Oh debit kredit, kayak bener-bener kayak harus, bener-bener belajar. Pagi sampai malam Ibu. Benar-benar ini harus ini ya, Iya. harus paham nih. Iya. Karena teman-temannya udah lari berapa kilometer kita masih Iya. apaan nih? Iya benar gitu ya Kak ya. Ya terus yang terakhir ada aktuarinya sendiri. Biasanya disebut matematika asuransi. Jadi kita seperti belajar mengenai probabilitas, peluang, terus sama terus sama mengenai kalkulus Ibu. Jadi emang aktuari itu MTK-nya emang harus tajam banget. Oke. Iya. Dan Kak Julian suka matematika? Suka, tapi semenjak di kuliah matematika makin mendalam jadi mati-matian Ibu. Belajar juga pusing. Enggak, maksudnya kan emang ternyata pas di compare sama SMA, ternyata SMA itu kita masih dasar banget ya gitu. Untuk yang kalau diimplementasikan ke kuliahnya itu bener-bener jauh banget. Emang maksudnya tetap kepake sih ilmu dasarnya, cuma ini bener-bener gitu, lebih cepet lagi. Mati-matian belajar. Mati-matian bukan matematika lagi. Oke, menarik banget nih. Wah, berarti ilmunya sebenarnya mencakupnya luas juga Iya, ya, bukan luas, cuma belajar. aktuaria, matematika gitu doang, Iya. tapi tadi ada asuransinya, pajaknya juga, ilmu hukumnya juga harus basic lah, harus Ada. paham lah gitu ya Kak ya. Nah kemudian nih, yang banyak orang awam gitu kan, atau anak-anak biasanya kelas 12 tuh bingung, Bu bedanya aktuaria sama aktuaris itu apa sih sebenarnya? Untuk aktuarinya sendiri itu sebenarnya nama ilmunya Ibu. Iya. Nama ilmu yang mempelajari hal yang aku jelasin tadi. Iya. Lalu kalau aktuaris itu orang yang berkecimpung di bidang itu atau mendalami ilmu tersebut. Nah, ilmunya psikologi. Iya. Untuk jadi seorang ilmuwan di bidang psikologi disebutnya psikolog. Nah, iya seperti itu kurang ya. lebihnya. Jadi kayak gitu sebenarnya. Perbedaannya. Jadi bisa disimpulkan mungkin gini, aktuaria ilmunya, Iya. kalau aktuaris itu profesinya. Iya, profesi Gitu. Iya, Sebutannya, iya. ahlinya. Kalau ahli aktuaria berarti disebutnya aktuaris. Iya, aktuaris. Gitu ya, Kak, ya. Betul. Jadi, nah Kak, untuk menjadi seorang aktuaris gitu kan, artinya kan berarti ahli di bidang tadi administrasi, asuransi dan aktuaria Iya. gitu. Itu prosesnya seperti apa yang Kak Julian tahu? Sebenarnya untuk menjadi aktuaris sendiri kita harus mengikuti sertifikasi dari lembaga PAI atau Persatuan Aktuaris Indonesia. Jadi di sini kayak ada 2 tahap Ibu. Yang pertama kita jadi ASAI. ASAI itu apa? ASAI itu asosiat apa Pak? Oh, Panjangnya asosiat, susah ya, ya. Lalu yang paling tinggi itu namanya FSAI, fellow gitu. Nah, untuk ASAI sendiri itu ada 7 mata pelajaran yang harus kita kuasai. Itu dalam bentuk kayak kuliah lagi misalnya, Enggak. atau kayak uji kompetensi atau kayak pelatihan atau seperti apa? Kalau itu tuh sebenarnya kayak kita tuh ujian sendiri gitu loh. Ujian sendiri. Tapi kita belajarnya sendiri. Jadi kayak ujiannya kita harus bisa ngejawab semua soal yang dari lembaga itu masih gitu. Oke. Nah kalau misal kita lulus gitu kan, terus dapat sertifikat, berarti kita bersertifikat sebagai aktuaris gitu ya, mungkin lebih ke situ. Kalau kita kalau ibu kan misalnya pengen jadi psikolog, kita harus lanjut S2, ambil magister profesi. Nah baru studinya kurang lebih misalnya 3 tahun, itu harus lulus beberapa kali sidang, ada sumpah profesi dan sebagainya. Itu kan kayak harus sebutannya studi lagi ya. Kalau ini berarti kalau untuk jadi seorang aktuaris berarti kita kayak uji kompetensi di mana kita daftarnya melalui lembaga atau instansi yang tadi disebut PAI itu. Jadi Persatuan Aktuaris Indonesia. Jadi nggak selalu kalau misalnya lulusan aktuaria gitu kan itu disebutnya aktuaris. Untuk jadi seorang aktuaris itu harus melewati masih panjang perjalanannya gitu. Jadi biar tahu juga nih gitu. Nah kemudian Kak, kalau misalnya tadi kan namanya jurusannya kan namanya administrasi asuransi
aktuaria. Tadi Kak Julia bilang ada belajarnya juga tentang pajak juga Bu, gitu kan. Dan kebanyakan orang identiknya kalau aktuaria ya belajarnya sama lah kayak pajak gitu kan. Lalu sebenarnya perbedaannya sendiri antara aktuaria dengan misalnya yang jurusan pure perpajakan itu seperti apa Kak bedanya? Sebenarnya antara perpajakan sama aktuaria itu benar-benar dua hal yang berbeda banget Ibu. Berbeda padahal sangat ya? Berbeda. Jadi kalau perpajakan itu lebih kayak gimana sih cara kita individu atau instansi itu kan kayak menyetor kewajibannya kepada negara ya. Betul. Seperti kayak gitu. Iya. Cuma kalau aktuaria ini lebih seperti produk keuangan Ibu. Asuransi sama aja kayak perbankan, cuma asuransi dan perbankan ini beda kasus. Oke. Jadi beda banget. Jadi sebenarnya beda. Beda. Tapi di aktuaria belajar pajak juga. Belajar, tapi kita di sini belajar mengenai pajak individu, kita sendiri mau bayar pajak gimana, cara menghitungnya gimana. Lalu yang kedua itu mengenai pajak untuk perusahaan asuransi sendiri. Gitu. Oke, berarti gitu. Iya, tapi hanya lingkup asuransi aja. Oke. Bukan pajak yang semua pajak kita belajarin juga gitu. Iya, kalau yang di ilmu perpajakan sendiri yang pure itu mungkin lebih detail gitu Iya, mungkin ya. Dipelajarinya mendasar dan ke dalam-dalam ibaratnya perhitungan pajak keseluruhan. Iya, kalau betul. di aktuaria mungkin pajaknya lebih terspesifik pada perusahaan yang terkait sama asuransi gitu ya Kak ya, sama individu perseorangan kita mau bayar pajak di mana, proseduralnya seperti apa gitu mungkin ya Kak. Betul Ibu. Bedanya kayak gitu. Nah kalau misalnya nih Kak, prospek kerjanya sendiri di aktuaria itu seperti apa? Sebenarnya kita itu luas banget karena dari mata kuliah yang kita pelajari juga banyak banget kan. Itu kita bisa jadi administrasi. Okay. Lalu kita bisa di perusahaan asuransi ada underwriter itu yang tadi yang menerima atau menolak calon nasabah, terus bisa jadi surveyor misalkan ada kejadian peristiwa kerugian, terus kita kayak nyelidikin ini bener nggak gitu, ternyata ini menilai kerugian gitu. Lalu ada petugas klaim juga Ibu. Terus untuk aktuari sendiri kita sebenarnya tugasnya dia itu untuk membuat produk asuransi. Misalkan aku aktuaris ya, aku mau buat produk asuransi yaitu misalnya BPJS Kesehatan. Untuk BPJS Kesehatan ini aku gimana cara menghitung premi yang cocok, dan misalkan ini orang siapa aja yang membutuhkan dan manfaatnya apa aja, seperti itu Bu. Jadi bentuknya produk ya Pak? Produk, lalu juga bisa bekerja di dana pensiun karena kita juga belajar mengenai dana pensiun juga. Jadi luas banget nih ya. Luas Tapi ya itu tadi yang disebutkan ini sebenarnya prospeknya lumayan bagus juga. Iya. Nah, berarti banyak banget prospek kerjanya. Kalian kalau pengen ngambil aktuaria tuh nggak usah khawatir nanti kerjanya apa gitu ya. Iya, karena luas banget ya. Nah, kemudian Kak, kan Kak Julia sendiri sekarang kan udah sudah punya pengalaman kerja juga. Iya, sekarang Kak Julia kesibukannya menjadi mana nih? Aku saat ini misi magang ya di PT Asuransi Kredit Indonesia atau biasa disebut Askrindo Ibu. Oke. Nah, itu sebagai apa Kak? Aku di sini sebagai underwriting. Underwriting. Pas banget ya. Oke, terus itu ngapain aja Kak? Gimana Kak? Iya, jadi kalau di Askrindo sendiri itu kan seperti asuransi bukan perorangan ya. Iya. Jadi itu asuransi kerugian. Jadi aku sendiri megang untuk produk surat fisik. Jadi untuk proyek-proyek pemerintahan, proyek swasta, kalau mau mengasuransikan itu aku yang menyeleksi. Maksudnya misalkan, ini proyek misalkan 5 miliar atau berapa miliar. Terus ternyata risikonya ini kira-kira bisa nggak diterima gitu. Nanti aku analisis lebih dalam lagi gitu. Pusing nggak Kak? Pusing awal-awal, tapi kayak makin lama ya namanya udah kebiasaan sehari-hari, jadi kayak ya udah biasa aja. Udah enjoy. Oke, nah kemudian Kak, tadi kan udah kerja nih, mungkin sekarang masih magang, masih freelance lah ya ibaratnya Kak ya. Karena bentar lagi wisuda nanti kerja beneran ada udah ada tawaran nih Kak? Udah tinggal masuk. Alhamdulillah. Boleh dibocorin Kak di mana? Masih rahasia? Boleh di perusahaan ini sih Sinar Mas Group. Oke, Sinar Mas Group. Iya. Oke, sebagai apa? Underwriting juga. Oke, lanjutkan lagi. Karena memang udah paknya di situ kayaknya ya. Oke. Nah kalau di aktuaria tuh ada peminatannya nggak sih Kak? Misalnya ini nantinya jadi ini nggak ada ya? Nggak ada sih, itu balik lagi ke pribadi kita masing-masing minatnya. Iya, misalkan kayak aku sekelas nih misalkan, ternyata ada yang ngelanjutin fokus ke investasi. Kita belajar investasi juga Bu, tadi aku lupa. Karena kan salah satu sumber pendanaan dari perusahaan asuransi sendiri itu dari investasi kan. Nah, jadi kita belajar tentang investasi juga. Jadi banyak teman aku juga yang kerja di kayak di Bursa Efek Indonesia yang tentang investasi.
Lalu ada yang ke bidang asuransi fokusnya, kayak aku sendiri kan lebih ke fokus ke bidang asuransi. Lalu yang terakhir ada aktuaris itu, Bu. Jadi banyak banget ya. Banyak. Nah, kemudian Kak, suka dukanya kuliah di prodi aktuaria atau menjadi calon wisudawan jurusan aktuaria gitu kan? Ya kan udah 3 tahun ya Kak, berarti kan sudah nano-nanonya banyak banyak gitu. banget. Pasti ada sukanya ada dukanya pasti, atau banyak sukanya atau banyak dukanya. Mungkin bisa diceritain nggak sama adik-adiknya? Oke, jadi sukanya sendiri itu aku bagus ya, karena ke depan prospeknya, jadi aku kayak belajar susah pun ya it's okay, karena ini tuh menjamin gitu loh. Excitednya, inget nih nanti masa depan gitu ya. Iya pasti, nggak apa-apa susah sekarang gitu kan. Itu juga kalau misalkan ada yang pekerjaan yang emang PR susah, kita tuh sekelas kompak gitu loh, kayak ayo deh nanti kita ngerjain di kosan siapa ya, jadi bareng-bareng, jadi kita kayak bener-bener membangun chemistry satu sama lain gitu loh. Jadi kayak emang susah, tapi kita gara-gara kita bersatu jadi pelajaran itu jadi mudah. Lalu juga selain kuliah aku juga suka banget ikut kegiatan kampus Ibu, karena di UI itu kan banyak banget kegiatan kampus, dan di situ aku kayak buat refreshing lah Ibu. Jadi kalau dengan ikut kegiatan kampus itu aku jadi kayak kenal banyak temen, belajar dari orang baru gitu, membangun relasi. Iya, membangun relasi gitu juga. Tapi kalau dukanya ini emang susah banget. Susah, apalagi emang yang aktuarianya banget. Untuk yang administrasi dan asuransinya itu masih bisa lah ya insya Allah. Cuma yang aktuarianya itu loh Bu, yang ya tadi mati-matian itu. Iya, yang mati-matian. Iya benar. Tapi alhamdulillahnya aku nggak sampai ngulang gitu sih. Saya sampai ngulang. Cuma emang saking susahnya, emang baik temen aku yang pada ngulang mata kuliah. Iya, semester pendek jatuhnya. Oke, jadi ya pasti ada suka ada dukanya. Iya. Yang nggak berasa itu akhirnya karena kita punya teman yang solid ya Kak ya. Jadi bareng-bareng. yang ibaratnya susah bareng, senang bareng gitu ya. Jadi kalau ada tugas, ada PR, ada apalah ibaratnya itu ngerjainnya bareng-bareng lebih ringan jadinya. Nah, pertanyaan yang juga banyak ditanyakan sama anak-anak nih. Kalau misalnya aktuaria nih, bisa nggak sih Bu dari IPS? Biasanya gitu lah, IPS yang nanya gitu. Ibu udah jawab sih, tapi biar aja di video kita. Oke. Gimana Kak? Jadi untuk di UI sendiri yang aku tahu, untuk vokasi ya khususnya, pas tahun aku itu masih bisa IPS Ibu, tapi dia dari jalur simaknya. Selagi dia bisa ngerjain simak, dia pasti bisa masuk. Tapi semenjak setelah angkatan aku itu IPS sudah nggak bisa masuk, benar-benar khusus IPA 2019. Berarti aktuaria khusus IPA. Khusus IPA, sama seperti S1 aktuaria yang di UI juga, itu emang fokus di IPA aja. Kan kalau IPS bisa linjur kan? Iya. SBM bisa lewat simak, itu masih bisa aja. Bisa untuk aktuarianya. Bisa. Oke. Berarti mungkin jalurnya kali. Iya, jalurnya. Yang nggak bisa berarti jalurnya. Iya, kalau untuk masuk prodinya masih bisa. Kalau untuk aku kan PPKB, emang PPKB itu khusus buat emang IPA gitu loh. Nah, kalau simak simak masih bisa, kalau tertulis gitu. Mungkin kalau undangan beda lagi, udah nggak bisa. Ya, kalau SNM kemungkinannya minimalis. Kalau misalnya linjur tuh minimalis. Betul Ibu. Nah, kemudian Kak, nih kan identiknya kalau masuk ke UI biayanya kan wow gitu. Apalagi Kak Juliet masuk jalur PPKB yang notabene bayaran formulir pendaftarannya aja pada saat itu berapa? 800.000 gitu kan. Nah, itu baru formulir pendaftarannya Kak, ya kan? Masih ingat ya. Nah, gimana biaya kuliahnya selama di UI jurusan aktuaria ini? Untuk tahun aku dulu itu untuk uang gedungnya aja itu 9.500.000 uang gedungnya aja di awal ya. Di awal, terus per semesternya aku tuh 8 juta. Per semester 8 juta. Iya, nggak ada potongan atau beasiswa? Enggak ada. Kalau vokasi nggak ada. Mungkin kalau yang untuk S1 reguler itu masih bisa. Karena kalau PPKB jangan berharap potongannya. Iya, udah paketan sih. Paketan gitu. Oke, berarti total berapa tuh Kak kalau sampai lulus tuh makan? Aduh, nggak ngitung Ibu, pusing. Banyak ya? Banyak. Udah keseringan ngitung soalnya. Iya, tapi untungnya di luar itu nggak ada biaya-biaya lagi sih Bu. Untuk buku, karena kan UI sendiri punya perpustakaan terbesar se-Asia Tenggara kan. Jadi kayak apa aja pasti alhamdulillah ada. Kemudian nih Kak, yang Kak Julia tahu kalau untuk jurusan aktuaria, administrasi, asuransi dan aktuaria atau aktuaria sendiri namanya gitu kan, ada di PTN mana saja sih yang ada di Indonesia? Oke, yang aku tahu itu UI,
Habis itu di IPB, IPB, UGM, UGM, ITS, ITS. Udah itu aja sih aku tahu sejauh ini. Oke, jadi tapi memang yang yang familiar tuh IPB sama IPB UI. ya. Dan yang terlama tuh IPB. IPB. Nah kemudian kalau misalnya nih Kak, ada adik-adiknya yang mau masuk jurusan aktuaria, kira-kira apa sih yang perlu dipersiapin Kak dari sekarang nih? Mumpung masih kelas 12 atau yang nonton kelas 11, kelas 10 nih? Ya kalau menurut aku persiapan kalau apapun itu ya Bu, mungkin nggak cuma aktuaria aja. Kita harus pinter-pinter research Bu. Misalkan kayak aku mau jurusan A, untuk di jurusan A ini kita belajar apa aja sih gitu. Terus prospeknya ke depan gimana sih gitu. Apa kalau misalkan dua aspek tersebut cocok, ya kita perjuangin itu semua Bu. Jadi intinya hitung-hitungannya matematikanya harus bagus Ya, ya Kak ya. betul. Terus nilainya juga harus berkorelasi ya Kak. Dari sekarang misalnya kalian pengen masuk aktuaria nih, matematikanya nilainya ngepas di bawah KKM, harusnya harus persiapan juga gitu. Berarti apa nih nilai apa yang harus diprioritaskan gitu ya Kak. Nah terakhir nih Kak, pesannya Kak buat adik-adiknya selain tadi persiapannya, mungkin ada yang kata-kata motivasi yang mungkin bisa menggugah semangat adik-adiknya buat bisa nggak galau-galau lagi mau pilih PTN atau mungkin mau pilih jurusan dan sebagainya, gimana Kak? Ya jadi sebenarnya untuk kehidupan kita ke depannya itu sebenarnya udah diatur sama Allah sebaik mungkin kan. Jadi kita sebenarnya nggak usah perlu galau-galau, nggak perlu adanya worry gitu kan. Jadi dia kita kayak kita cari yang itu cocok buat kita perdalamin, kita perjuangin gitu. Insya Allah kalau misalnya emang itu rezeki pasti dapet gitu. Karena prinsip aku pun kayak gitu, nggak mau diambil pusing, yang penting jalanin aja. Nggak usah dikejar-kejar, nggak usah dipikirin, aduh dapat nggak ya, tapi jalanin ya apa sebaik mungkin ya, nikmati prosesnya ya, nikmati hasil pasti hasil tidak akan mengkhianati prosesnya. Iya betul, kayak tadi Kak Juliet kan nggak tahu kan, nggak perlu berharap di UI tapi malah dapat ya Kak ya, sampai ibaratnya pengumumannya aja yang lebih tahu temennya duluan daripada Kak Betul, Juliet. iya Karena emang ibaratnya Kak Juliet ngejalaninnya ya udahlah pasrah aja sama Allah, udah ditolak kemarin ya udahlah kalau ini dapat gitu kan, insya Allah gitu kan, nggak kayak berlarut-larut. Kalaupun misalnya gagal, itu bukan kegagalan yang harus diratapi, tapi harusnya jadi buat motivasi dan semangat kita buat bangkit lagi nih gitu, karena jalur-jalur PTN banyak banget gitu. Wah berarti menarik banget, inspiratif dan informatif sekali ya gitu. Nah mudah-mudahan mungkin apa yang tadi disampaikan Kak Juliet bisa bermanfaat buat adik-adiknya dan bisa meneruskan nih, nanti ada lagi. Sebenarnya tahun ini ada Kak, ada 2 yang PPKB UI gitu. Tapi di aktuaria juga. Di aktuaria juga. Alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti bisa ada penerus Kak Juliet selanjutnya. Amin. Nah Kak, mungkin sharing kali ini kita sudahi dulu ya Kak ya. Terima kasih nih sudah hadir. Ini Kak Juliet mau berangkat kerja. Tapi mau dong sharing dulu gitu. Terima kasih banyak ya sudah hadir di sekolah tercinta ini. Itu kalau gitu mungkin kalau misalnya kalian pengen tanya-tanya atau pengen sharing sama Kak Juliet langsung, kalian bisa follow di Instagramnya @juliet.cipta. Juliet.cipta, nanti ibu tulis di nanti ibu tulis di sini ya. Nanti kalian bisa follow dan DM Kak Juliet langsung buat tanya-tanya ya Kak ya. Oke, kalau gitu sharing kali ini kita sudahi dulu. Jangan lupa like, Subscribe dan komen. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe. See you next video.